Sobat Satu Bangsa, selamat datang di podcast Suara Satu Bangsa, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bertemu kembali dengan saya, Ingrid Agustina Lumban Tobing. Hari ini spesial banget karena kita akan bareng-bareng banget bakal ngobrolin 4 topik selama hasil laksar CPNS kita di Kementerian Pekerjaan Umum. Ada narasumber pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang siap bagi insight-nya. Topiknya berurutan dari wawasan kebangsaan, isu strategis kontemporer, algoritma, kebangsaan, sampai teknik analisis isu. Jadi jangan kemana-mana karena ini kayaknya paket komplit buat kita jadi ASN yang keren. Kita langsung aja mulai dari eh, apa narasumber pertama, Bang Heru. Halo. Halo Kak. Ya, halo kakak-kakak dan abang-abang narasumber. Halo, Halo Kak Hai. Ingrid. halo Halo Kak Kak Ingrid. Ingrid. Oke, kita langsung aja lah ya bicara ke topiknya karena sebelumnya kita udah ada perkenalan atau perkenalan singkat aja dari aku kenalin aja satu-satu ya. Ada Bang Heru Effendi dari BPJN Sumatera Barat, ada Bang Ilham Kapi Aulia dari BPJN Kepulauan Riau, ada Bang Immanuel Sinaga dari BPBPK Sumatera Utara, dan terakhir dari Kak Ike Pranita dari BP2JK Sumatera Barat. Hmm. Jadi topik yang pertama yang akan kita bahas hari ini dari tentang apa ya? Tentang wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja nih ke narasumber pertama, Kak Heru. Kakak kemarin dapat materi wawasan kebangsaan pastinya ya. Apa sih esensinya bagi kita ASN dapat materi tersebut? Silakan, Kak. Oke Kak Ingrid. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gampangnya, ini kompas kita biar kita nggak nyasar nih di jalan pembangunan bangsa. Kenapa sih penting banget sih itu untuk buat CPNS? Hmm, karena kita itu pelayanan publik, Kak. Karena kalau nggak punya panduan nilai kebangsaan, kita bisa salah arah, gampang kepecah belah sama isu sara dan hoax yang lagi marak ini, Kak. Betul banget nih apa kata Bang Heru. Apalagi nih kita kerja di lingkungan yang beragam banget ya Bang Heru ya. Ya benar, Kak. Makanya nilai bela negara itu kayak cinta tanah air, kesadaran berbangsa, rela berkorban, itu harus jadi sikap kita sehari-hari. Betul sekali. Jadi intinya itu ASN harus jadi contoh hidup nilai-nilai kebangsaan. Mantap Bang Heru. Terima kasih atas insight-nya. Kita next aja ya langsung ke tema 2 yaitu tentang isu strategis kontemporer. Ini akan dibawakan oleh Kak Ike ya Kak. Iya, Halo Kak Kak Ike. Ingrid. Halo. Nah, sekarang nah, yang bakal kita bahas itu tentang isu strategis kontemporer. Apa sih itu Kak Ike? Nah, jadi isu kontemporer itu adalah masalah-masalah yang punya dampak besar ke bangsa kita. Kayak misalnya keamanan cyber, perubahan iklim, korupsi, radikalisme, sampai ke literasi digital yang rendah. Jadi yang Gitu. paling hangat sekarang itu apa Kak? Kayak keamanan cyber ya, kan banyak banget data yang bocor. Kalau nggak Hmm. diantisipasi, bisa dimanfaatin tuh sama pihak yang bisa merugikan negara. Gitu. Kalau nggak salah perubahan iklim juga parah banget ya Kak sekarang ya. Bencana makin Nah, sering iya, sekarang, cuaca nggak jelas mm-mm, itu ya Kak. bener. Hmm. Nah, iya, banyak banget kan masalah-masalah isu-isu di negara kita ini. Makanya harus adanya kolaborasi pentahelik, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, di mana semuanya memiliki peran. Maka apabila
setiap elemen dapat saling melengkapi dan mendukung, maka suatu program akan berjalan dengan efektif dan efisien. Wah, Gitu, terima Ingrid. kasih. Berarti kita ASN ini nggak boleh apatis dong ya, harus memang peduli terhadap sekitar gitu ya, Kak. Oh iya, pasti dong, jelas kita nggak harus kita itu kan sebagai ASN harus peka, kritis dan terlibat gitu untuk cari solusi. Wah, betul sekali. Terima kasih Kak Ike atas insight yang sudah kita dengar semua sini ya. Eh, Enaknya langsung aja Sama. lah ya ke tema yang ketiga, algoritma kebangsaan. Halo Kak Benar, Kak. Kapi. Halo, Kak Ingrid. Halo. Kita nih, ini topik yang unik banget, algoritma kebangsaan. Seringnya kita dengarin ini algoritma di matematika ya. Jelasin dong Bang Kapi, apa sih algoritma kebangsaan? Untuk algoritma kebangsaan ya. Algoritma kebangsaan tuh kayak langkah-langkah membentuk warga negara yang punya nilai kebangsaan yang kuat. Kayak di coding di komputer lah ya. Hmm. Tapi ini tuh coding untuk perilaku kita. Nah, selain dari itu, untuk pengertiannya algoritma kebangsaan itu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola dan sikap kebangsaan. Gitu, Kak Ingrid. Jadi kenapa sih itu relevan Pak, di zaman yang bermedia sosial ini? Kalau pertanyaannya kenapa relevan di zaman medsos, karena ini kali ya, karena algoritma medsos itu bisa ngefilter informasi. Tapi kalau kita nggak punya filter nilai untuk diri sendiri, gampang banget ke bawah arus negatif. Nah, untuk nilai inti dari algoritma kebangsaan itu ada keadilan, gotong royong, integritas, kepeloporan, dan inklusivitas. Gitu kan. Jadi sebagai SN muda kita kita nih masih SN muda lah ya dibilang. Apakah Benar-benar. bisa jadi influencer positif? Betul, justru kita nih ya yang sebenarnya menjadi penggerak dan pelopornya itu. Nah, kita tuh bikin kampanye kayak anti korupsi, konten positif, dan pelayanan publik yang adil untuk semua kalangan masyarakat. Dan kita juga kan sebagai ASN tuh ya untuk pelayanan masyarakat gitu, Kak. Terima kasih Bang Kapi ya. Semoga salah satu dari kita yang di sini bisa jadi konten kreator yang memiliki dampak positif ya, kakak-kakak dan abang-abang. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Kapi. Kita terakhir nih mengenai hari keempat ya, baru hari ini tadi dijelasin sama Pak Parlin mengenai teknik analisis isu. Eh, jadi, halo Bang Immanuel, kita sapa dulu. Halo, Lupa. halo Kak Halo Kak Ingrid. Ingrid. Halo. Eh, jadi kita tadi kan udah bahas teknik analisis isu nih. Gimana sih langkah-langkahnya, Bang Immanuel? Jadi Jadi untuk teknik untuk teknik analisa isu, analisa isu, pertama tuh kita harus identifikasi isunya. Setelah itu Setelah kita itu bisa kita saring bisa pakai saring metode pakai metode USG, USG, yaitu yaitu urgency, urgency, seriousness, seriousness, dan growth. dan growth. Ketiga, Ketiga, kita kita analisis dengan analisis tools dengan seperti tools seperti SWOT, SWOT, strength, strength, weakness, weakness, opportunity, opportunity, sama threat, sama atau threat, enggak atau pakai enggak pakai wishbone untuk wishbone tahu untuk akar tahu dari akar dari masalahnya. masalahnya. Wah, banyak sekali ya tadi banyak istilah-istilah yang kita dapatkan dari Pak Parlin, istilah bahasa asing lagi. Jadi contohnya di pekerjaan kita itu gimana? Nah, kalau Contohnya di contohnya PU, di PU, misalnya nih kita misalnya ada nih kita ada bencana banjir. bencana banjir. Kita harus Kita analisis harus dulu analisis dulu penyebab, penyebab, dampak, dan solusi dampak, dan jangka pendek solusi jangka panjangnya. pendek panjangnya. Analisis berbasis data Analisis penting berbasis data supaya penting kebijakannya supaya yang diambil kebijakannya nanti yang tepat diambil nanti sasaran. tepat sasaran. Hmm. Dan harus ada tindak lanjutnya ya, jangan cuma ya berhenti di laporan itu aja, ya harus ada pengaplikasiannya ya, betul, betul kan Bang? Bener banget Kak, Bener banget karena Kak, analisis karena tanpa analisis aksi itu tanpa sama aksi aja itu kayak sama aja resep kayak makanan yang resep nggak pernah makanan yang nggak dimasak. pernah dimasak. Kalau makanan yang pernah dimasak berarti itu bukan makanan dong ya, makanan mentah. Wah, banyak sekali ya insight yang mudah kita dapatkan dari Bang Heru, Bang Kapi, Kak Ike, Bang Immanuel. Ternyata itu sangat penting bagi kita ASN. Ya, intinya jadi ASN hebat itu ya bukan cuma soal kerja teknis saja, tapi juga soal sikap,
sikap, kepekaan, nilai, dan kemampuan analisis. Ya, terima kasih buat teman-teman narasumber semuanya dan sobat satu bangsa yang sudah dengar ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dan ingat, satu suara kita, satu langkah untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima Ya, kasih Kak Terima Ingrid. kasih. terima kasih Kak Ingrid. Kak Ingrid, izin live Kak.